Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi dari kelas 10 TOC. Kali ini saya akan mengerjakan tugas T20 Tool dan Equipment Otomotif. Yang pertama ada kunci pas terbuka atau open end range. Adalah alat bantu yang berbentuk batang pipih dengan mata kunci terbuka berbentuk huruf U. Kunci pas terbuka dapat digunakan untuk melepas dan memasang baut dengan berbagai bentuk karena desainnya yang terbuka. Yang kedua ada kunci ring pas atau yang juga bisa disebut combination wrench. Adalah kunci kombinasi antara kunci pas dan kunci ring pada kedua ujungnya. Secara garis besar, kunci ring pas memiliki gunaan untuk mengencangkan dan mengendorkan baut atau mur. Yang ketiga ada kunci kombinasi. Adalah alat yang menggabungkan fungsi kunci pas dan kunci ring dalam satu tangkai. Kunci ini memiliki bentuk berbeda pada kedua ujungnya, yaitu salah satu ujung berbentuk kunci pas dan ujung lainnya berbentuk kunci ring. Yang keempat ada kunci shock. Kunci shock sebagai salah satu perlengkapan otomotif. Kunci shock memiliki fungsi utama yakni memasang dan melepaskan baut mur atau baut yang ada pada kendaraan seperti sepeda motor ataupun mobil. Yang kelima ada kunci T. Kunci T merupakan salah satu kunci alat yang memiliki banyak fungsi dalam dunia otomotif, mulai dari membuka baut hingga memasang baut. Pada area yang sempit dan dalam, umumnya kunci ini seringkali dibutuhkan oleh bengkel motor dan mobil. Yang keenam ada kunci pas. Kunci pas yang dapat disesuaikan juga disebut kunci pas yang dapat disesuaikan atau kunci belum sabit. Yang dapat disesuaikan adalah hal yang dapat digunakan untuk mengendorkan atau mengencangkan baut mur. Yang ketujuh ada kunci pipa. Kunci pipa digunakan untuk membuka dan mengencangkan pipa atau logam bulat lainnya. Yang kedelapan ada kunci L. Kunci L adalah alat yang berbentuk huruf L dan digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut dan mur. Yang kesembilan ada obeng. Obeng adalah alat yang dipakai untuk membuka atau mengencangkan baut pada perabotan seperti kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Jika kamu perhatikan, baut memiliki banyak kepala yang berbeda-beda, sehingga penggunaan obengnya juga berbeda. Tetapi seluruh jenis obeng memiliki kesamaan, yakni terdapat mata, pegangan, dan batang. Yang ke-10 ada obeng palu. Adalah alat multifungsi yang menggabungkan fungsi obeng dan palu dalam satu alat. Pada umumnya, obeng palu memiliki pegangan yang dapat digunakan sebagai palu, sedangkan bagian ujungnya berfungsi sebagai obeng, baik obeng plus ataupun minus. Yang ke-11 ada obeng atau baut mur. Biasanya disebut obeng shock atau socket screwdriver. Alat ini dirancang khusus untuk mengencangkan atau melonggarkan mur yang berbentuk heksagonal atau segi enam. Yang ke-12 ada tang kombinasi. Tang kombinasi adalah alat tangan serbaguna yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memegang, memotong, menjepit, atau membengkokkan benda kerja. Yang ke-13 ada alat pemotong kabel. Adalah alat yang dirancang khusus untuk memotong kabel atau kawat dengan presisi dan efisiensi. Yang ke-14 ada tang penjepit. Tang penjepit adalah alat tangan yang dirancang khusus untuk menjepit, menahan, atau mencengkram benda dengan kuat. Yang ke-15 ada tang potong. Tang potong adalah alat tangan yang dirancang khusus untuk memotong benda seperti kawat, kabel, paku kecil, atau material lain yang relatif keras. Yang ke-16 ada tang runcing panjang, juga disebut needle nose pliers. Adalah alat tangan yang memiliki rahang panjang dan ramping dengan ujung yang runcing. Yang ke-17 ada tang snap ring, juga dikenal sebagai clip pliers. Adalah alat khusus yang digunakan untuk memasang atau melepas snap ring atau penjepit pada poros atau lubang. Yang ke-18 ada palu cakar. Palu cakar adalah jenis palu serbaguna yang memiliki dua bagian utama pada kepala palunya. Satu sisi berbentuk pipih untuk memukul benda, dan sisi lainnya berbentuk seperti cakar melengkung untuk mencabut paku. Yang ke-19 ada palu plastik. Palu plastik adalah jenis palu yang memiliki kepala terbuat dari bahan plastik keras atau karet termoplastik. Yang ke-20 palu karet. Palu karet adalah jenis palu yang memiliki kepala terbuat dari bahan karet
yang dirancang untuk memberikan pukulan yang lebih lembut dibandingkan palu logam. Yang ke-21 ada palu ballpoint, adalah jenis palu yang memiliki kepala berbentuk bola atau ballpoint di salah satu sisi dan sisi datar di sisi lainnya. Yang ke-22 ada palu mekanik. Palu mekanik adalah jenis palu yang dirancang untuk digunakan dalam pekerjaan mekanik atau industri, di mana kekuatan dan ketahanan terhadap benturan sangat penting. Yang ke-23 ada kunci momen atau torque wrench, adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur baut atau komponen lainnya dengan torsi gaya putar yang telah diatur atau terukur. Yang ke-24 ada alat ukur mekanik, adalah alat yang digunakan untuk mengukur dimensi, kekuatan, torsi, atau parameter mekanik lainnya dalam pekerjaan teknik atau mekanik. Yang ke-25 ada multimeter. Multimeter adalah alat ukur elektronik serbaguna yang digunakan untuk mengukur beberapa parameter listrik seperti tegangan, volt, arus ampere, dan resistansi Ohm. Yang ke-26 ada dongkrak hidrolik atau sering disebut juga dongkrak hidrolog, adalah alat yang digunakan untuk mengangkat beban berat seperti kendaraan atau mesin dengan menggunakan prinsip kerja hidrolik. Yang ke-27 ada pengangkat mobil dua tiang atau sering disebut lifting jack dua tiang, adalah jenis alat angkat kendaraan yang digunakan untuk mengangkat mobil atau truk dengan menggunakan dua tiang vertikal sebagai titik penopang. Yang ke-28 ada car lift atau pengangkat mobil, adalah alat mekanis atau hidrolik yang digunakan untuk mengangkat kendaraan dari tanah untuk tujuan perbaikan, pemeliharaan, atau penyimpanan. Yang ke-29 ada hoist, adalah alat istilah yang digunakan dalam berbagai konteks, tetapi secara umum mengacu pada tindakan mengangkat atau menaikkan sesuatu ke atas, biasanya menggunakan alat bantu seperti tali, katrol, atau mesin. Yang ke-30 ada tire charger atau pengisi udara ban, adalah alat yang digunakan untuk mengisi atau menambah tekanan udara ke dalam ban kendaraan seperti mobil, motor, truk, dan kendaraan lainnya. Yang ke-31 ada alat kompresor, adalah alat yang digunakan untuk menaikkan tekanan udara dengan cara mengurangi volume udara. Yang ke-32 ada pres hidrolik atau alat yang menggunakan sistem hidrolik untuk memberikan tekanan besar pada suatu objek atau material lainnya untuk tujuan pemrosesan seperti penggepresan, pembentukan, pemotongan, atau perakitan. Yang ke-33 ada jack stand. Jack stand adalah alat pengaman yang digunakan untuk menopang kendaraan yang telah diangkat dengan dongkrak jack agar tetap stabil dan aman selama perbaikan atau pemeliharaan. Yang ke-34 ada bor listrik. Bor listrik tangan adalah alat perkakas portabel yang digunakan untuk menggambar lubang pada berbagai material seperti kayu, logam, plastik, atau beton dengan tenaga listrik. Yang ke-35 mesin gerinda tangan adalah alat perkakas portabel yang digunakan untuk menghaluskan, mengasah, memotong, atau membersihkan permukaan material seperti logam, batu, atau beton. Terima kasih, semoga bermanfaat.